Sementara kalau kita percaya bahwa anak itu unik, dia punya kodratnya sendiri-sendiri, harusnya prestasi itu menjadi seperti apa? Ini pertanyaan saya. Harusnya prestasi itu dilihat seperti apa? Pencapaian anak itu, pencapaian itu seperti apa harusnya? Kalau bukan nilai rapot dan tinggi dan jadi juara. Atau Bapak Ibu mungkin setuju dengan yang ini? Silakan, boleh dijawab di chat. Gimana pendapat Bapak Ibu tentang hal ini? Silakan. Ibu Nia, apakah suara saya masih kecil? Cukup jelas? Boleh ditanggapi. Udah jelas, Bu. Oke, jelas ya. Terima kasih Pak Domo. Pak Domo. Gimana Bapak Ibu terhadap tulisan ini? Prestasi itu oke. Pak Danu, hampir 90% masih seperti itu. Kalau menurut Pak Danu sendiri, setuju nggak dengan ini? Atau seperti apa sih divisinya Bapak Ibu sekalian, divisinya Pak Danu? Mereka harusnya pencapaian seseorang itu harusnya apa? Apakah nilai rapot tinggi, juara kelas atau apa? Ya, kalau saya sih Bu, setelah mempelajari dari CPP dan juga sekarang ikut CGP lagi, ya saya otomatis paradigma saya sudah berubah total ya Bu ya. Otomatis saya nggak mencari yang seperti ini. Dan saya mencoba menggali anak-anak itu, murid-murid saya, gimana mereka biar bahagia. Contohnya seperti kalau memberikan tugas sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka bisa, seperti itu. Saya menggali dulu seperti itu. Dikirim aja Pak. Dan begitu ternyata ya alhamdulillah banyak juga anak-anak yang selama ini diam, tidak bisa, maksudnya kalau di kelas itu terdiam aja atau tidak aktif, ternyata mereka mempunyai sesuatu yang mereka bisa banggakan sendiri, seperti menguasai suatu aplikasi yang anak lain yang tidak bisa, seperti itu Bu. Atau juga mempunyai subscriber di YouTube banyak gitu, seperti itu Bu. Jadi itu mereka yang mendefinisikan pencapaiannya sendiri gitu ya Pak ya? Kira-kira gitu ya? Baik. Terima kasih. Baik, saya ingin terima kasih Pak Danu. Saya ingin dengar dari Ibu Leni Bagaria. Tadi Ibu juga sudah menulis di sini karena katanya tuntutan selama ini mesti mengacu. Mungkin ada pendapat atau pertanyaan? Silakan Ibu Leni. Baik, terima kasih Ibu Deta. Menurut saya sebelum mengikuti program ini, memang saya mendefinisikan pendidikan itu atau menerapkan pendidikan itu seperti yang ditulisan ini. Dan setelah saya masuk ke program CGP ini, paradigma saya juga sudah berubah. Mengapa di chat saya sebutkan bahwasanya tuntutan juga selama ini seperti ditulisan. Itu maksud saya di sana bahwasanya untuk lulus dari SD misalkan ada nilai yang harus dicapai anak-anak seperti itu Bu. Juga dalam pembelajaran sehari-hari juga ada KKM atau kriteria ketuntasan materi yang harus dikejar, seperti itu maksud saya Ibu. Terima kasih Bu Deta. Ya, terhadap itu bagaimana Bu? Kan sekarang juga belum hilang ya Bu ya? Kalau terhadap hal-hal itu yang tadi Ibu sebutkan KKM dan sebagainya, bagaimana? Mati lampu ya? Baik Ibu Deta, kalau sekarang UN sudah dihapuskan, sudah berubah menjadi ANBK untuk melihat kompetensi satu sekolah, kemudian KKM itu juga itu menyesuaikan dengan gurunya, menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa samaratakan anak itu, misalkan kita tentukan KKM 70 untuk misal mata pelajaran pecahan. Nah, kita bisa melakukan penilaian yang berpihak pada murid dengan cara membuat jenjang kesulitan soal itu yang sesuai dengan peserta didik, seperti itu Ibu. Penerapan di sekarang dengan paradigma yang sudah terbaharui di diri saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Leni. Berarti Ibu Leni sudah juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana melihat keunikan-keunikan dari setiap anak. Nah, ini praktek baik yang tentu Bapak Ibu yang lain juga mungkin sudah juga melakukan seperti Ibu Leni atau ada yang belum, nanti bisa saling sharing. Terima kasih.
Boleni. Nah, ya, ini cukup menarik. Ini tulis Putri menulisnya, saya pribadi sebagai ibu setuju, tapi sebagai guru kurang setuju. Saya minta izin Bapak Ibu yang sudah raise hand, coba saya ingin dengar dari Bu Lestari, kenapa setuju sebagai ibu tapi tidak setuju sebagai guru? Silakan Putri. Oke, selamat siang Bu Ratna. Ya. Pemikiran saya mungkin agak berbeda dengan CGP yang lain karena saya memposisikan diri saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang guru. Saya mencoba memahami perasaan ibu-ibu bagaimana anaknya jika tidak memenuhi apa yang diinginkan orang tua. Seperti saya pribadi, saya menyekolahkan anak tentunya di tempat atau sekolah yang punya prestasi. Tentunya persaingan prestasi dengan nilai angka atau sesuatu yang tertera di rapot atau kita mendapatkan tanda bintang, itu pasti orang tua semuanya suka. Dan disitulah perbedaan sekolah yang menjadi target orang tua menyekolahkan anaknya di tempat yang lain. Tetapi sebagai seorang guru, saya juga akhir-akhir ini Bu, setelah ikut CGP, saya juga merasa miris juga. Ternyata murid saya itu ada yang menjadi efek seperti orang tua. Saya sebagai orang tua juga menginginkan anak saya harus punya prestasi. Karena anak saya kebetulan selalu juara 1 Bu, jadi ketika dia nilainya kurang bagus, saya juga agak berbeda. Raut wajahnya, senyuman saya juga agak berbeda karena itu kan naluri ibu pengen anaknya prestasi. Nah, kemarin kejadian di hari Senin itu, ini kisah nyata Bu, kebetulan. Ada siswa saya yang bernama Ryan. Dia nangis sampai senangis sejadi-jadinya karena saya memberikan nilai itu hanya 95 kata dia. Kenapa saya dikasih 95 bukan 100? Nanti mami marah sampai rumah gitu. Nah, di situ saya baru mempraktekkan apa yang saya dapat selama 2 bulan ini. Oh, ternyata nilai itu nggak hanya akademik aja gitu. Tapi saya juga mengambil sesuatu pelajaran yang lain yang akhirnya saya bisa pelan-pelan saya terapkan ke anak saya pribadi dulu, baru ke anak ke sekolah. Gitu. Jadi memang terkadang posisi saya sebagai guru dan sebagai seorang ibu kadang-kadang bentrok perasaan ini. Gitu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Ibu Tri. Ya memang ya Bapak Ibu ya. Saya bisa memahami apa yang dialami Ibu Tri dan tentu Bapak Ibu juga bisa memahami ya. Artinya tugas sebagai seorang calon guru penggerak ataupun misalnya Bapak Ibu sebagai ya semua orang yang ada di program ini yang terlibat itu tidak mudah gitu ya, karena ya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita dibentuk dengan mindset kalau juara, bahkan kalau tidak sempurna, tadi 95 loh menuju 100, itu ya bukan berprestasi, itu tidak mencapai satu pencapaian gitu ya. Itu kan seperti cuci otak yang sudah sangat lama gitu ya di masyarakat kita. Lepas dari bahwa itu adalah, mungkin kalau guru lebih bisa merasakan ini posisinya di orang tua, atau bahkan sebaliknya ada yang bilang bahwa kalau orang tua justru saya malah lebih pengen anak saya bertumbuh dengan bahagia gitu ya, nyamannya dia bukan prestasi. Ya ini memang perjuangan kita bersama ya. Perjuangan yang berat adalah mengubah paradigma bahwa prestasi akademis gitu ya, reporting, juara kelas, menjuarai lomba, itu yang tadi Ibu Tri sebutkan, bukan hal yang satu-satunya terpenting yang harus itu dicapai sehingga membuat anak merasa belajar tidak nyaman, terpaksa. Belajar itu hak kan, bukan kewajiban, bukan sesuatu yang terus harus sempurna, tidak boleh salah. Gitu ya. Nah, kuncinya adalah sebetulnya Bapak Ibu, ketika kita bicara satu pencapaian, nah tadi siswanya Ibu Tri, apakah, nah kuncinya sebetulnya kita ingin mengubah terutama di anak-anak kita. Ya kalau orang tuanya kita ingin juga gitu ya sosialisasikan, gitu. Tapi yang baru ini, generasi baru ini harus punya paradigma yang berbeda gitu ya. Harus punya paradigma yang itu bukan satu-satunya fokus gitu ya, atau bahkan bukan fokus utama.
fokus utama adalah diri saya ingin menjadi apa, ingin merasa apa. Ada banyak hal baik dalam diri saya yang selama ini tidak kelihatan kalau saya hanya fokus pada pencapaian nilai atau jadi juara kelas. Misalnya karakter dia yang suka menolong. Misalnya dia bisa empati dengan temannya. Selama ini tuh seperti di nomor sekian kan, dibandingkan dengan nilai rapot yang tinggi dan juara kelas ini. Sebetulnya yang bisa kita lihat adalah nilai rapot tinggi, juara kelas, dapat prestasi banyak lomba. Itu pencapaian atau prestasinya siapa? Yang mau siapa awalnya? Anak-anak yang mau belajar ini yang mau? Atau sekolah? Atau orang tua? Atau guru yang notabene bukan fokus pendidikan itu sendiri? Itu kan sebetulnya. Kalau anak-anak, anaknya senang kok kalau ini lomba. Apakah terus-terusan seperti itu? Ya. Apakah itu memang maunya dia atau dia sudah tercuci otak juga gitu? Kita perlu mengembalikan ini. Saya tidak bilang bahwa sama sekali kalau gitu anaknya nggak usah lomba dan sebagainya, enggak. Tapi apa motivasinya? Kalau dia senang, senang aja gitu. Ya kalau saya bisa menunjukkan kemampuan saya. Kalau ternyata itu membawa dia happy dan tidak jadi tuntutan di kepalanya bahwa saya kalau gitu harus menang. Saya kalau gitu mesti kalau saya kalah itu jadi satu bencana misalnya buat dia. Jadi dia nggak bisa menerima itu. Saya berarti harus mengalahkan yang lain. Nah itu jadi sudah toksik gitu ya, kalau sekarang anak zaman sekarang bilangnya sudah jadi racun gitu. Nah kalau itu berarti tugas kita sebagai orang dewasa untuk mengembalikan. Tapi kalau anaknya nyaman karena saya punya pengalaman, saya bisa menunjukkan, kalau ya nggak apa-apa, saya punya hal lain, saya justru mendukung yang lain juga untuk saya jadi punya banyak teman dan sebagainya, ya itu nggak masalah. Tapi fokusnya adalah pengembangan kodratnya siapa, itu kan yang jadi fokus. Atau keinginannya pihak luar yang akhirnya memaksa dan menentukan. Mungkin kira-kira gitu ya paradigmanya. Gitu Bapak Ibu. Okay. Mungkin untuk yang lain ini menarik nih yang bisa dituliskan. Yang belum menyampaikan mungkin bisa langsung bisa menuliskan dulu ya di chat ya. Kita nanti lanjut dulu. Mohon maaf nih Bapak Ibu yang sudah angkat tangan. Mungkin kita lanjut dulu, nanti jadi refleksi kita dulu. Karena ini materinya masih banyak, ya. Jadi kita lanjut dulu supaya materinya bisa terbawa sih, bisa tersampaikan. Jadi kira-kira gitu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berbagi, baik secara langsung maupun melalui chat. Saya izin untuk lanjut dulu. Nah ini dia ya. Fokusnya prestasi atau pencapaian. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu. Kalau kodrat itu, kita melihat kodrat anak pada saat ini, itu dari mana? Dari sisi mana? Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari tahap tumbuh kembang seorang anak. Itu salah satu acuan yang bisa dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Ini hanya salah satu dari Erik Erikson, tapi bagaimana tahap tumbuh kembang anak dari segi fisik, dari segi sosial, dari segi emosi, dari segi moral dan sebagainya, itu banyak sekali referensi di internet, di buku itu sudah banyak. Psikologi perkembangan gitu ya, tahap tumbuh kembang. Silakan nanti Bapak Ibu cari, kira-kira anak umur segini, umur 3 tahun itu kira-kira dia senang apa ya? Kenapa dia sedang senang misalnya kalau makan sendiri, dia acak-acak gitu ya, atau misalnya tapi dia kalau misalnya kita langsung suapin, dia nggak mau, dia ingin coba juga, karena dia ada di fase ini, otonomi versus mendidik kalau dari Erik Erikson. Di sini ini adalah yang ingin dibangun. Saya ambil contoh ya, misalnya dia itu sedang ingin mengeksplor banyak karena dia ingin punya otonomi, ingin punya kepercayaan diri bahwa saya tuh bisa melakukan. Tapi mungkin orang dewasa itu banyak yang
memutuskan atau melakukan apa yang harusnya bisa dilakukan oleh anak tersebut. Jadi kita yang orang dewasa yang melakukan. Inilah sama saya disuapin, sama saya diambilkan tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk memutuskan sendiri. Nah ini ketika tidak selesai tahap perkembangan misalnya di bagian TK ini 1,5 sampai 3 tahun ini, nantinya Bapak Ibu akan bisa lihat ketika dia di usia SD, di usia SMP, mungkin dia akan jadi anak yang ragu-ragu nih mau memilih apa yang baik untuk dirinya. Karena selama ini selalu dilarang, selalu diputuskan oleh orang tuanya, gitu ya, sesuatu nggak pernah diajak. Jadi kalau di dalam tahap perkembangan Erikson ini, yang satu hal yang perlu ditekankan oleh Erik Erikson adalah kalau di satu tahapan tidak selesai, maka dia akan terbawa ke tahapan berikutnya, gitu ya. Jadi nanti sehingga kalau Bapak Ibu menemukan misalnya di tahapan tertentu, misalnya di tahapan umur 12 sampai 18 tahun, ini kan identitas dan kebingungan peran. Kalau di sini, kira-kira kok dia belum ini ya, belum otonom ya, maka Bapak Ibu perlu melihat ke tahap-tahap sebelumnya. Bagaimana dia ketika umur 5 sampai 12 tahun pendidikannya, bagaimana dia perkembangannya ketika usia 3 sampai 5 tahun dan seterusnya. Di mana itu yang belum selesainya. Kalau dia cukup misalnya bisa produktif, bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik gitu ya, itu terutama kan di kelas 2 SD itu kelas 3 SD biasanya mereka tuh senang mengerjakan berbagai tugas, lalu bisa menyelesaikan itu satu kebanggaan buat dia. Nah, sampai maka perkembangannya akan baik di tahap selanjutnya gitu ya, di tugas perkembangannya sudah selesai. Nah, ini salah satu saja. Jadi ini kodrat, ini Bapak Ibu bisa lihat dari kodrat itu salah satunya adalah dengan melihat perkembangan tahapan perkembangan. Nah, kalau ini adalah dari Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Ki Hajar Dewantara juga punya usianya, pembagian usianya kira-kira juga tidak terlalu berbeda sebetulnya. Jadi tahapannya berbeda-beda, tapi tidak terlalu berbeda. Jadi 0 sampai 8 tahun itu fokusnya adalah pada wiraga, tahap wiraga. Jadi fisiknya dulu yang dikembangkan. Makanya kenapa sebetulnya anak itu tidak di TK itu tugas perkembangannya bukan menulis, karena sebelum menulis bisa memegang pensil atau ballpoint seperti ini susah loh. Dia ada tahap perkembangan di mana dia harus motorik kasar dulu berkembang, menangkap bola misalnya, kemudian motorik halus gitu ya, bisa squeeze bola dan sebagainya, itu latihannya seperti itu sebelum ke sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat misalnya ada perusahaan pensil yang dia membuat pensilnya yang segitiga bentuknya, belum bulat seperti itu karena mengikuti bentuk yang anak bisa pegang dulu. Jadi itu ada tahap-tahapnya, tidak langsung tiba-tiba disuruh pegang pulpen. Makanya anak umur 6 tahun belum benar sudah harus menulis, sudah harus bisa menulis gitu kan. Nah itu tidak memperhatikan sebetulnya tahap perkembangan fisiknya itu seperti apa sih ketika dia bisa pegang misalnya ballpoint contoh. Jadi ini raga dulu yang diolah ketika wiraga ya. Bermain, belajar ya, kodratnya anak-anak terutama misalnya usia-usia TK yaitu bermainnya porsinya lebih banyak gitu. SD juga 1 sampai 3 itu permainan fisik itu masih banyak harusnya. Nanti semakin besar baru dia membentuk itu tanggung jawabnya. Lebih permainannya sudah mulai tidak main fisik, tidak main banyak fisik, lari-lari dan sebagainya, tapi sudah lebih permainannya mungkin yang lebih berkreasi gitu ya, membuat craft atau mengulik sesuatu gitu. Misalnya permainan yang lebih detail gitu ya. Nah itu usianya sudah lebih besar. Nah kemudian di 9 sampai 16 tahun juga masih antara ini peralihan ini ya, antara wiraga dan wirama. Jadi wiraga dan wirama. Sementara di usia ini 17 sampai 24 itu lebih banyak ke wirama, yaitu sudah terbentuk tanggung jawab, kebiasaan, irama, jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Nah, ini tahap perkembangan yang menurut Ki Hajar Dewantara di taman siswa ya.
Nah, ini Sanggar Anak Alam Jogja. Kalau Bapak Ibu pernah tahu atau nanti bisa cari tahu, inilah yang dilakukan di Taman Indria, TK atau PAUD, itu eksplorasi pengalaman. Lalu di kelas 1-3 itu mengenal dan menguasai teks, ya, itu di kelas 1-3. Kemudian, nah mereka sudah mulai riset. Kalau di sana fokusnya adalah riset, gitu ya. Jadi riset sederhana yang anak-anak bisa pilih sendiri. Kemudian Wiraga Wirama di 9-16 itu kelas 4-9. Jadi risetnya, kalau yang sebelumnya risetnya dalam kelompok, ini riset yang bisa mandiri. Kemudian nanti di kelas 10-12 itu sudah orientasi pilihan hidup, gitu ya. Riset proyek 5-10 tahun ke depan mau membuat apa, dan mulai dari sekarang mau membuat apa. Nah, ini kebayangkan Bapak Ibu kalau misalnya mereka tidak pernah, gitu ya, jadi selalu dituntun oleh gurunya atau orang dewasa untuk menentukan apa yang dia mau, tidak pernah diberikan kesempatan untuk eksplor. Bagaimana mereka bisa punya orientasi atau pilihan hidup atau passion, gitu ya. Saya selalu ingat waktu saya di kelas CPP dengan Pak Celi mengatakan begini, cita-citanya, saya nggak tahu Pak Istri masih ingat nggak, cita-cita Pak Celi adalah berusaha di anak-anak itu menggali mereka tuh sebenarnya mau apa. Itu saya ingat selalu. Anak-anak itu sebenarnya mau apa, itu yang mau Pak Celi jalankan waktu di kelas CPP kepada siswa-siswi. Nah, saya pikir ini hal yang sangat baik karena mungkin di pendidikan di Indonesia masih jarang ya. Ketika anak-anak masih kecil tuh kita bantu mereka untuk menggali mereka itu sebenarnya mau apa, inginnya apa, ingin jadi apa nanti, sehingga sekarang saya harus melakukan apa. Nah, itu yang mungkin lebih penting sebetulnya dibandingkan dengan pelajaran yang mereka terima kan harusnya ngikutin sebenarnya mereka itu mau melakukan apa di masa depan, sehingga saya butuh pelajaran ini, butuh menguasai hal tertentu, terampilan ini dan sebagainya. Mestinya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menuntun anak-anak untuk mencapai kodrat itu harus punya keyakinan. Pertama, yakin bahwa semua murid itu bisa mencapai sesuatu atau prestasi jika selaras kodrat. Gitu ya. Jadi kita melihat prestasi sudah tidak lagi tadi yang dari luar, tapi pencapaiannya dia apa. Kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat pencapaiannya. Misalnya, ya, oke, kalau kamu ingin nanti suatu saat menjadi misalnya pembuat perancang helikopter canggih. Oke, sekarang berarti kamu sekarang usianya berapa? 8 tahun? Oke. Berarti yuk kita lihat kalau di umur 8 tahun sambil kita juga ngelihat ya, 8 tahun itu kemampuan yang kamu perlu tahu apa saja. Oh, aku perlu tahu jenis-jenis helikopter. Aku bisa cari. Oke, kamu sumbernya dari mana saja. Jadi bukan berarti terus nggak ada target, bukan gitu. Tapi bisa ajak anak-anak untuk, yuk kita bikin target. Kamu mau mencapai ini dengan cara apa? Dan itu bisa dari banyak hal. Kalau begitu sifat apa yang kira-kira dia perlu? Oh, dia perlu punya sifat misalnya rendah hati untuk mau terus belajar. Nah, itu juga kita bisa bantu untuk kembangkan. Gitu. Nah, itu kan kalau kita pikir-pikir ya itu terkait lagi dengan profil pelajar Pancasila. Oh, kreativitas. Bagaimana anak ini bisa menjadi lebih kreatif? Jadi semuanya akan nyambung, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, yang kedua, yakin murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian diri. Ya, itu kan dengan diskusi seperti itu kan berarti bisa ya nanti diajak. Oh, berarti kamu sekarang mau sampai mana nih di semester ini pembelajarannya? Sampai mana kamu bisa mencapai ini? Caranya bagaimana? Nah, itu ya kita menuntut. Nah, yang ketiga, yakin bahwa semua proses belajar hubungan guru dan murid adalah kemitraan. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi kita berdiskusi. Nah, keyakinan ini bisa Bapak Ibu pakai untuk menjadi bahan pertimbangan ketika Bapak Ibu menyusun atau menetapkan visi. Nah, ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk menuliskan
di bagian chat ya, boleh. Kira-kira apa sih yang terlihat dari gambar ini menurut Bapak Ibu? Apa yang terpikir di benak Bapak Ibu ketika melihat gambar ini? Silakan Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu menulis, saya membaca bagian chat. Saya tertarik juga dengan apa yang disebutkan oleh Ibu Marliana Prasari. Secara tidak langsung, guru juga sering menjadikan nilai karakter lebih tinggi daripada nilai pengetahuan. Betul Ibu. Ini pengingat yang sangat baik juga. Ketika saya atau Bapak Ibu berpikir sekarang, pengembangan karakter itu penting, seperti apa anak kita. Bukan berarti itu juga kita dewakan gitu ya. Wah, anak ini harus dibentuk sopan santunnya, lalu kita fokus hanya ke situ aja. Enggak. Ada banyak hal yang dari seorang individu yang sebetulnya itu sangat berharga gitu ya. Bagaimana ia berperilaku, bagaimana ia berpikir. Kalau anak itu punya pengetahuan yang tinggi gitu ya, itu juga sesuatu yang kita perlu apresiasi. Artinya bukan berarti, wah sekarang fokusnya pendidikan karakter, lalu kita kemana-mana harus karakter saja, itu juga enggak. Ya itu sama saja jatuh lagi seperti kita mendewakan akademis gitu ya. Jadi memang semuanya perlu seimbang, perlu kita sadari. Nah, nanti Bapak Ibu di modul 22 itu akan lebih tajam lagi adalah kita bicara soal kesadaran diri, bagaimana kita sebagai pendidik punya kesadaran diri ya, punya nanti sehingga kita punya mindfulness, kita punya kesadaran untuk bagaimana kita menjalankan itu nanti ini ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah menjawab ini ya, ada anak yang ingin belajar, penasaran. Seorang anak punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ilmu tidak harus didapat dari bangku atau kelas atau di dalam kelas. Rasa ingin tahu anak. Ada yang ingin ikut, kayaknya anak ini tuh punya curiosity ya, keingintahuan gitu, untuk ikut. Pengen sekolah. Ada yang menulis kemauan tapi tidak ada kesempatan. Anak yang ingin belajar. Ya, rasa ingin tahu. Penasaran. Kesenjangan sosial. Ya. Apalagi nih, keingintahuan ya, kreatifnya gimana nih Pak? Oke, saya baru menemukan nih. Oke, ada yang bilang tidak mendapatkan hak pendidikan formal, tapi ada yang melihat dari sisi keingintahuan itu kebanyakan ya. Oke, baik. Nah, apapun yang Bapak Ibu pikirkan, mungkin ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya dia bagian dari sekolah ini, hanya mungkin cara berpikir, cara belajarnya dia berbeda. Bisa jadi kan? Bisa jadi gitu. Sebetulnya ini adalah sekolah yang cukup bebas gitu ya, yang membebaskan anak bisa belajar dari cara belajar apa saja, sehingga nggak masalah kalau dia belajar dari luar, guru-guru yang masalah. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti yang Bapak Ibu bilang, ini adalah yang dilihat dari keingintahuan. Dia sebenarnya ada di luar nih, tapi dia pengen tahu dia dalam itu lagi belajar apa sih. Dia yang bilang ini tuh mereka tidak dapat hak gitu ya, dia nggak dapat hak untuk belajar di dalam, berarti masih ada kesenjangan dan sebagainya. Nah, apapun yang Bapak Ibu pikirkan terhadap dari gambar ini, dari Anthony Tuil ini, nah kita perlu melihat dan menyadari apa yang tadi Bapak Ibu, proses apa yang Bapak Ibu tadi jalankan di kepala Bapak Ibu. Nah, apakah kita melihat masalah di dalam gambar tadi atau kita melihat potensi di dalam gambar tadi? Artinya bagaimana cara pandang kita untuk melihat sesuatu. Nah, kalau kita ingat lagi modul 1-2, ketika kita kalau kita melihat lagi gitu ya, kita dengan gampang sebetulnya itu berfokus pada masalah gitu ya. Itu otomatisasinya. Namun ketika kita bisa melihat
melihat sisi yang lain gitu, sisi yang lebih positif gitu misalnya, itu kita akan melihat kekuatan-kekuatan. Nah, ketika mewujudkan visi, di mana kita ingin mencapai tujuan ya dari prakarsa perubahan ini, kita bisa memilih dua hal. Kita melihatnya dari pendekatan masalah, yang kemudian pendekatannya adalah mengatasi atau menyelesaikan, gitu ya, dengan yang Bapak Ibu lihat di bawah itu. Maka fokusnya adalah kesalahan, kelemahannya gimana, kemudian caranya adalah mengatasi masalah. Pengalaman emosinya kebanyakan akan cenderung negatif karena aduh ini belum selesai nih, ini belum bisa tercapai dan sebagainya. Namun ada pendekatan lain yaitu melihat kekuatan atau potensi sehingga kita bisa mendayagunakannya. Saya tidak melihat bahwa saya tidak mengatakan bahwa yang tadi bilang bahwa masih ada kesenjangan itu berarti negatif, berarti kita pendekatannya masalah aja, enggak. Saya nggak menyalahkan yang itu ataupun membenarkan yang misalnya kita melihat kekuatan karena itu masing-masing orang punya kecenderungan. Namun kalau mau diolah kecenderungan itu kita bisa melihat misalnya kita bisa memperbanyak melihat dari sisi yang very apresiatif di awal. Kekuatan aksi ya yang bisa bukan dia salahnya dari saya bukan Anda, tapi apa ya kalau sesuatu saya ingin tahu yang kita sebagai guru atau sebagai sebagian dari siswa lakukan itu ya dapat malah enak ucap sudah masyarakat jadi
visualnya seperti apa. Jangan ingin mengadaptasi misalnya budaya tertentu, tapi tanpa melihat bahwa itu cocok nggak ya dengan konteks apa yang kita jalani. Bahkan sedekat itu dijalankan di sekolah sebelah, misalnya gitu ya, di sekolah sebelah, lalu bagus nih, sesuai, langsung plok-plokan gitu langsung diterapkan di tempat kita mengajar. Nah itu mungkin pasti selalu ada perlu penyesuaian yang sesuai dengan apa yang kita hadapi. Seperti itu. Nah, maksud dari inquiry apresiatif adalah untuk memungkinkan anggota komunitas melakukan kreasi langkah maju bersama. Ini tadi yang saya jawab ya. Yang berangkat dari kedalaman pemahaman akan makna inti kesan dan sumber daya mereka sendiri. Sehingga ko-kreasi peserta masa depan mereka kontekstual. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian bakja, Bapak Ibu, setengah jam terakhir ya, mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang bakja. Jadi silakan kalau ada pertanyaan langsung ya di bagian chat. Nah, kalau kita mencoba membuat prakarsa perubahan dari profil pelajar Pancasila ini, ya ada 6 elemen di sini. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita latihan memikirkan prakarsa perubahan yang dapat mewujudkan satu elemen dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan atau rutinitas atau integrasi dalam pembelajaran atau pelatihan tersendiri. Saya akan bagikan link Padlet, tapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali. Menurut informasi yang saya dapatkan, Bapak Ibu sudah mendapatkan contoh dari bakja, gitu ya. Yang satu lingkar pinggang ideal, satu tentang pembelajaran tentang kreativitas, dan satu lagi tentang pojok literasi di kelas. Apakah sudah ada ya, sudah pernah ya? Dan saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sekalian sudah pernah juga latihan membuat bakjanya ini? Sudah atau belum? Sudah ya? Oke. Baik. Berarti Bapak Ibu sudah pernah juga latihan untuk membuat prakarsa perubahan. Nah, ini kita buat prakarsa perubahan dari salah satu elemen dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan bagikan link Padletnya, ya. Nanti Bapak Ibu boleh pilih saja, misalnya, saya mau buat prakarsa perubahan ini, contohnya kita mau buat, misalnya, saya mau buat prakarsa perubahan dari bergotong royong, elemen bergotong royong. Silakan tuliskan rumusan contoh kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian misalnya kalau saya sudah buat satu, saya ingin juga bikin prakarsa perubahan untuk yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Boleh klik satu lagi bikin di sini. Jadi kita bikin kalimat prakarsa perubahan di sini. Biasanya membuat tidak lama sebenarnya menurut saya ini bisa menyasar beberapa elemen. Silakan digeser di sini kalau saya kayaknya nggak mungkin nih masukin di salah satu, kayaknya saya sudah menyasar 2 atau lebih elemen gitu ya, boleh dikliknya di bagian paling kanan. Jadi kita buat kalimat untuk membuat prakarsa perubahan yang dicak dari satu elemen. Itu yang sudah pernah dibuat oleh kalimat saya ya salah satu elemen. Boleh juga yang sudah kayak Ibu Jenny, ada pertanyaan dulu? Buat Kalimatnya itu dalam bentuk dan juga boleh. Tahu di bukan, yang perubahan itu kan berarti kalimat visi yang mau dicapai. Sebentar, saya perlihatkan dulu. Adalah contoh dan perubahan
Jadi misalnya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Itu menyasar elemen kreativitas. Kita mewujudkan kultur literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Kalau di dalam bakjanya sendiri, prakarsa perubahan itu adalah yang di sini, yang di atas ini. Jadi contohnya prakarsa perubahan adalah yang di atas ini. Mendapatkan lingkar pinggang ideal. Nah, ini prakarsa perubahan. Gitu. Tapi yang akan kita buat itu dari elemen-elemen skill pelajaran Pancasila. Itu ya, Bu ya. Nah, ini link Padletnya saya berikan. Tidak ada di WeChat. Silakan Bapak Ibu diakses. Kita buat rumusan dulu, latihan membuat rumusan prakarsa perubahan. Jadi nanti nih ke belakang kita akan melihat satu tentang apresiatif inquiry. Ini contohnya ya, Bapak Ibu ya. Silakan saya beri waktu untuk berpikir dulu, jadi 5 menit lah kira-kira. 5 menit baru akan kita lihat bersama. Boleh dirumuskan dulu. Mungkin ini ya elemen-elemennya yang Bapak Ibu perlu lihat juga gitu. Nah, ini pertanyaan yang ada di LMS gitu ya. Kalau saya ingin mewujudkan banyak gitu ya, misalnya ternyata mandiri dan kreatif bisa dalam satu prakarsa perubahan, silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya satu ya nggak apa-apa. Kalau mau menyasar 6-6-nya ya Dan tadi prakarsa kita contohnya tadi akademik ya. Sekarang yang diri itu prinsip perlu dilihat dari ketiga contoh itu, prinsipnya yang ingin kita wujudkan. Nah, sekarang kita berbagi Entah. salah satu elemen saja. Ya Pak, mau bertanya Pak Syafrian? Maaf Bu, tadi kepencet baru bisa login tadi keluar Ibu. Oke, Jaringan. Pak. Gak apa-apa, saya kira ada pertanyaan.
Silakan Bapak Ibu sambil ini ya, sambil mengisi Padletnya. Ibu Nia, silakan Ibu Nia. Ibu Nia Kurnia. Iya, terima kasih Bu. Ya. Izin off kamera ya Bu. Oh iya, ya Bu. Ya, saya mau menanyakan waktu kemarin saya mengerjakan demonstrasi kontekstual dan di awal itu saya membuat visi seperti ini Bu, mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif demi mewujudkan murid yang berprofil Pancasila. Cuman tidak saya spesifikasikan berprofil Pancasila yang mana, tapi secara umum gitu Bu. Jadi apakah itu terlalu muluk-muluk sebagai sebuah prakarsa perubahan atau bagaimana Bu? Atau memang harus dipilih satu atau dua atau gimana Bu? Menurut bertanya seperti itu gitu. Baik, Terima baik. kasih Bu. Iya, baik. Nah, kalau itu sebenarnya begini Bu, ya bisa saja misalnya berprofil pelajar Pancasila. Nah, masalahnya adalah mungkin perlu lebih didetilkan supaya Ibu dalam proses nanti tidak terlalu bias ya Bu ya. Artinya begini, profil pelajar Pancasila tuh maksudnya semuanya gitu ya, tapi mewujudkan profil pelajar Pancasila boleh, tapi Ibu perlu bisa mendefinisikan yang seperti apa sih gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan misalnya nih mencapai lingkar pinggang ideal, nah itu kan lingkar pinggang ideal tuh terbayang seperti apa. Belum tentu mencapai lingkar pinggang ideal itu harus menurunkan berat badan, tapi bisa juga menaikkan berat badan gitu kan. Tapi di dalam kepala orang yang membuat itu berarti kan sudah ada bayangan lingkar pinggang ideal itu seperti apa. Sama seperti misalnya mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di kepala Ibu sudah jelas sekali gitu ya, dan Ibu bisa men-share, membagikan itu kepada orang lain yang nanti itu ajak terlibat mewujudkan perubahan ini. Seperti apa sih profil pelajar Pancasila itu oke. Tapi kalau ternyata nanti itu terlalu luas dan terlalu abstrak gitu untuk dijelaskan, mungkin perlu dicatah lagi. Jadi lebih apa ya, visinya jadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami, tidak terlalu luas, kira-kira gitu. Ya, gitu ya Bu ya. Iya. Iya Bu, iya. Terima kasih. Izin Bu Ratna. Iya Pak. Ini Bu, boleh di-share kembali Bu link Padletnya Bu, karena saya baru Padletnya. login Oh tadi iya. keluar jaringan. Maaf ya. Bisa Pak, bisa. Iya Pak, saya sudah share lagi di bagian. Oh iya, maaf saya baru baca ini. Terima kasih. Ya, silakan. Oke. Kira-kira 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya, kita akan. Oke, Ibu Haryati ada pertanyaan kah? Ya Bu, saya mau bertanya, maaf off dulu. Silakan. Ya Bu, kameranya soalnya di sini sinyalnya lagi mati lampu. Ya Bu, gini Bu, saya mau bertanya. Saya kan untuk aksi untuk atur eksekusinya itu adalah saya ingin menerapkan pembelajaran kreatif di kelas gitu. Tapi saya tidak sendiri. Saya juga kolaborasi dengan guru-guru mapel lain yang terlibat. Apakah itu sudah termasuk saya berkolaborasi dengan guru, ataukah saya mengadakan sebuah seminar atau workshop tentang pembelajaran yang kreatif? Jadi bagaimana ya Bu kira-kira Bu? Baik, Ibu Haryati, saya minta izin untuk menjawab pertanyaan Ibu nanti di bagian atur eksekusi ya, boleh ya? Iya. Jadi saya. Oke, boleh. Ya. Ya baik. Baik. Pak ya, kita di sini dulu ya Pak Karsa Perubahan. Pak Henry Kurniawan, ada pertanyaan? Pak Henry?
Ya Pak, ada pertanyaan Pak? Ya, boleh Bu. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Saya mau menanyakan tentang yang kita buat ini kan prakarsa perubahan merupakan suatu visi guru ya Bu ya. Ya, Kurang lebih ke sana nanti arahnya. Di sini yang kita lihat kan hanya faktor kekuatan. Nah, yang saya tahu selama ini isi sekolah itu kan tidak hanya melihat faktor kekuatan tapi kelemahan juga, dengan tujuannya supaya visi itu tidak terlalu maksudnya agar visi itu bisa tercapai. Kalau kita hanya melihat kekuatan saja, kita takut suatu saat terlalu muluk-muluk sehingga tidak tercapai. Nah, apakah ini untuk kedepannya untuk membuat visi sekolah itu akan seperti ini juga Bu, melihat faktor kekuatan saja? Dan apakah memang ini sudah program dari pemerintah seperti itu, sehingga ya yang selama ini kan kita membuat visi sekolah itu kan hanya melihat juga kelemahan ya, sehingga visi itu kita harapkan tercapai dalam 5 tahun ke depan gitu. Itu saja Bu yang saya tanya. baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, kita kembali ke sini ya Bapak. Saya kembali ke sini. Tadi ini agak lambat ininya, internetnya. Kita lihat. Gini Pak, di dalam pendekatan mewujudkan visi itu ada 2 paradigma. Yang pertama adalah kita membangun visi dari masalah yang kita temui di lapangan. Misalnya, kita melihat misalnya, masalahnya adalah kebersihan misalnya di sekolah, atau anak-anak tidak peduli pada lingkungan, maka kita membuat visi yang terkait dengan bagaimana anak-anak lebih memperhatikan lingkungan. Namun ada juga pendekatan lain yang melihat pada kekuatan atau potensi tadi, ya, pada aset, pada kekuatan kita. Maka ketika mau membangun visi, misalnya visinya adalah untuk mewujudkan anak-anak atau sekolah yang lebih ramah lingkungan, sama, gitu ya. Tapi kita fokusnya pada ternyata di tempat kita ini masih bisa loh ditanami berbagai tanaman, akan lebih segar, akan lebih banyak memberikan oksigen ketika kita menanam dan sebagainya. Nah, itu kita melihat dari kekuatan apa yang kita punya. Visinya bisa sama, tapi cara kita melihatnya itu pendekatannya dari mana? Dari penyelesaian, dari ada masalah lalu ingin kita selesaikan, atau dari kekuatan yang kita buat. Seperti tadi misalnya, ternyata nih kayaknya di sekolah tuh sumpah gitu, perlu oksigen lebih banyak. Ketika kita melihatnya bahwa ini nih kenapa ya? Karena sumpah nih kurang oksigen dan sebagainya. Maka kita menanam, nanti bagaimana ya kita lebih banyak menanam dan sebagainya. Itu melihatnya dari masalah. Tapi ketika di sini, kalau kita memperbanyak tanaman, maka akan muncul lebih banyak oksigen, anak-anak misalnya mata kita juga akan lebih sehat karena melihat yang hijau-hijau, segar dan sebagainya. Itu kita melihat dari sisi kekuatan. Nah, kenapa apa yang terjadi ketika kita melihat dari sisi masalah? Ketika kita melihat dari sisi masalah, gitu ya, kita selalu akan merasa ini kurang. Nanti kita wujudkan, ini belum ini, dan sebagainya. Emosinya kita, pengalaman kita, itu pengalaman yang cenderung negatif karena kita selalu melihat ini kurang, bukan ini belum ada. Aduh, ini belum bisa dilaksanakan karena dananya belum ada. Ini belum tidak bisa dilaksanakan karena kurang orang yang mau terlibat dan sebagainya. Nah, ketika kita pakai paradigma itu kita capek, Pak. Kita akan lebih capek karena kita selalu merasa bahwa perjuangannya berat, lebih susah. Tapi ketika kita mencoba untuk melihat dari paradigma satunya, maka
maka kita akan bisa melihat, oke, kalau begitu bagaimana ya meningkatkan keterlibatan orang-orang sekitar? Mungkin kita bikin dulu diskusi dengan misalnya kita rujakan dulu. Rujakannya mungkin nggak langsung nyambung, tapi kita diskusi dalam diskusi. Oh seru ya kalau di sekolah kita misalnya bisa menanam buah-buahan. Ini nih rujak ini nih kalau kita jambunya aja misalnya kita nggak usah beli, kan lumayan ya gitu. Itu akan memberikan semangat dan energi yang lebih berlipat-lipat. Jadi bukan berarti ketika membuat visi itu, jadi bukan berarti ketika kita melihat kekuatan kita mengabaikan masalah seperti yang tadi saya bilang. Tapi kita melihat ini sebagai tantangan yang perlu dihadapi, spiritnya beda gitu loh Pak. Gitu. Nah, membuat visi yang namanya mimpi, membuat visi itu itu bukan berarti ketika kita melihat pada kekuatan itu tidak bisa dicapai. Ya justru tenaganya karena kita paradigmanya adalah positif, kita lebih fokus pada kekuatan kita, lalu kita tidak akan berhenti untuk menggali kekuatan, itu justru akan lebih memudahkan, akan lebih memberikan kekuatan atau semangat untuk mencapai visi itu. Ini mungkin perlu ini ya, artinya gini, itu paradigma, ini yang kita tawarkan, makanya kenapa kita melihat dari inquiry apresiatif. Inquiry itu artinya pertanyaan yang menggali, kita menggali terus. Sementara apresiatif artinya melihat dari sesuatu potensi, kekuatan atau aset. Nah ini memang cara baru yang kita tawarkan untuk membuat visi. Jadi bukan berarti nanti kalau kita tidak melihat kelemahan maka ini visinya jadi tidak berhasil, nggak gitu. Justru ini akan memberikan cara baru yang memberikan lebih kemudahan gitu dibandingkan kita melihat. Nah, apakah program pemerintah nanti ketika membuat visi harus seperti ini? Saya nggak tahu dan saya nggak bisa jawab gitu. Program pemerintah akan seperti apa? Tapi yang jelas, inquiry apresiatif yang ditawarkan di dalam program ini adalah tawaran akan cara baru dalam memandang. Jadi cara baru ketika melihat sesuatu, ketika membangun visi. Itu yang cara pandang yang kita tawarkan, cara pandang baru. Kira-kira gitu Pak. Kalau misalnya Bapak punya cara yang lain yang juga akan menambah kekuatan kita untuk mewujudkan, karena mohon maaf Pak, bahkan ini saya refleksikan terhadap diri saya sendiri gitu ya, ataupun guru-guru di sekitar. Kadang-kadang kita itu takut loh kalau visinya tercapai. Kita takut, gini, kita ingin, tapi kita takut kalau tercapai nanti kondisinya seperti apa ya? Gitu. Jangan-jangan kita selama ini tidak mau belum mau menggunakan cara yang baru atau pendekatan yang masalah karena kita sebenarnya takut kalau itu tercapai nanti gimana ya gitu. Karena kita tidak punya bayangan ketika itu dicapai. Nah ini di dalam apresiasi justru kita ada di gali mimpi. Gimana ya kalau itu tercapai itu seperti apa? Jadi kita sudah punya pandangan terhadap itu. Kira-kira begitu. Oke, kita lihat sebentar saja ya di bagian yang tadi. Nah, Bapak Ibu sudah membuat cukup banyak. Ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri gitu ya dari apa yang sudah ditulis Bapak Ibu sekalian. Ini adalah prakasa perubahan. Nanti dari sini Bapak Ibu akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ini ada di ini pendidikan global. Tentu ada maksud kenapa visinya seperti ini. Nah, saya ingin tahu yang lain. Nah, ini mewujudkan profil pelajar Pancasila yakni kreatif dan mandiri melalui praktik baik di kelas. Nah, mungkin ini ya yang Bapak atau Ibu tulis nih, mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu kreatif dan mandiri itu justru harus diolah lagi seperti apa gitu ya. Mandiri dan kreatif yang dimaksud itu perlu lebih dirumuskan lagi supaya orang lain juga bisa mengerti maksudnya apa, tidak berupa konsep semata gitu, tapi lebih kelihatan seperti itu. Oke.
Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Saya lanjut dulu. Sudah jam segini juga. Oke. Ayo kembali. Nah, proses bagja ini kalau Bapak Ibu bisa lihat adalah bisa kita melihat dari helikopter view gitu ya. Artinya pertama, filosofi dan nilai-nilai dan visi yang Bapak Ibu punya dari Program Belajar Pancasila ini dirumuskan ke dalam takarsa perubahan. Jadi ketika membuat takarsa perubahan, ingat untuk melihat filosofi atau nilai-nilai dari guru penggerak serta visi dari Program Belajar Pancasila. Nah, dari takarsa perubahan, langkah berikutnya adalah menyusun pertanyaan-pertanyaan tindakan yang perlu dilakukan. Ya. Yang utama dibuat dengan proses B yang pertama. Ya. Buat pertanyaan utama, kemudian pertanyaan dua, kemudian A, lalu B, lalu J, lalu nah di sini akan sampaikan di bahasa Bapak Ibu bagja ini yang ya jabarkan rencana ya jabarkan rencana ini lebih kepada apa-apa saja langkah-langkah yang Bapak Ibu mau lakukan, kemudian atur eksekusi adalah lebih detail dari itu. Berarti siapa yang melaksanakan dan sebagainya dari sini. Nah, sejauh ini kemudian lakukan juga evaluasi, monitoring dan evaluasi di sini, ya, di eksekusi. Jadi ini yang Bapak Ibu sudah buat, gitu ya. Nah, tahapannya itu adalah D, A, G, D, J, dan A. Nah, ketika membuat pertanyaan, itu kenapa sih itu bentuknya pertanyaan? Kenapa bentuknya? Karena ini adalah inquiry ya, Bapak Ibu ya. Jadi inquiry itu artinya adalah ya membuat pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk menemukan jawaban, tapi menggali pertanyaan-pertanyaan ini supaya bisa menemukan jawaban dari masing-masing elemen ini, gitu ya. Nah, namun sesudah itu yang dibuat adalah daftar tindakan, bukan jawaban atas pertanyaan. Nah, kenapa pertanyaan? Kenapa pertanyaan itu kemudian dibuat dalam bentuk tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan itu sendiri. Oke? Mati lampu mau gimana? Karena tindakan atau penyelidikan ini akan memungkinkan kolaborasi dan dialog multi unsur dan akan bentuk jawaban di dalam proses ini. Jadi memang itu yang tadi saya jawab juga ke Bu Sofia, bahwa di dalam Bagja ini itu tuh
prosesnya tidak berhenti di jawab pertanyaan. Kalau jawab pertanyaan ya berarti kita untuk diri kita sendiri. Diri sendiri, bertanya sendiri, jawab sendiri. Tapi yang perlu diingat adalah di bagian kanan ini yang dilakukan adalah membuat daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dan di mana di sini adalah melibatkan banyak pihak. Meskipun prakarsa perubahannya adalah untuk diri sendiri, terutama di modul 1.3 ini, jadi 1.1 sampai 1.4, Bapak Ibu itu memang sebagai CGP fokus perubahannya adalah pada diri sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, karena ini appreciative inquiry seperti yang saya katakan, ini adalah pertama mengarahkan perhatian pada hal positif, identifikasi nilai-nilai positif, identifikasi kekuatan, lalu fokus apa yang diinginkan terjadi atau ada lebih banyak, dan fokus pada aspek kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian mengungkap narasi baru, gitu ya. Jadi kalau selama ini pendekatannya masalah, ya kita buat narasi baru yang pendekatannya adalah kekuatan. Lalu mengungkap makna spesifik yang akrab dan kontekstual. Ini dihasil dari Lewis, gitu ya, 2016. Nah, ciri tiap tahapan bagja dan contoh mengubahnya. Ini mungkin nanti dibaca saja ya, Bapak Ibu. Pertama, yang perlu dilihat adalah yang berwarna hitam. Pertanyaan utama itu tujuannya untuk menentukan arah, mendefinisikan tujuan, dan memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Makanya pertanyaan itu hanya boleh satu, supaya fokus. Gitu ya, pertanyaan dari prakarsa perubahan itu hanya satu, supaya fokus. Nah, kemudian diambil pelajaran, itu yang dilakukan adalah menemukan kekuatan atau potensi, juga mengidentifikasi atau mengapresiasi yang sudah pernah dijalankan selama ini. Jadi intinya inti positif yang ditemukan. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memperoleh data-data. Kita selama ini punya apa ya? Kita selama ini sudah melakukan apa? Itu yang menjadi fokus. Ini yang menjadi berbeda ketika kita pendekatannya adalah yang satu lagi yang masalah. Kemudian di gali mimpi itu kita menyusun dari visinya, ya. Deskripsi kolektif bagaimana kalau visi ini atau kata perubahan ini sudah terwujud. Apa sih kondisinya? Apa sih keadaannya? Misalnya, oh kalau lingkungan di sekolah kita banyak tanaman, berarti kita lebih segar. Berarti anak-anak lebih sehat. Berarti pembelajaran mungkin akan lebih baik, gitu. Karena anak-anak akan lebih sehat. Oh bisa pembelajaran tentang tanam-tanaman bisa memanfaatkan lahan tersebut. Oh ini juga bisa dilakukan misalnya menjadi contoh bagi komunitas lain atau sekolah lain. Oh kalau misalnya sudah dicapai, sudah tercapai berarti nanti kita bisa ikut misalnya kegiatan sosialisasi tingkat kabupaten misalnya tentang lingkungan sehat itu seperti apa. Ya, jadi apa yang kalau sudah terjadi itu apa yang kira-kira tergambarkan. Nah, untuk jabarkan rencana, sampai kali pun kita identifikasi tindakan konkret yang perlu dilakukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil yang sederhana. Jadi seperti perencanaan kegiatannya ya, apa sih yang perlu dilakukan? Ini apa saja untuk mewujudkan si prakarsa perubahan. Nah, di bagian atur eksekusi. Jadi ini tahapan ya di jabarkan rencana. Sebenarnya atur eksekusi itu sudah merupakan siapa yang berperan ya, siapa yang akan, gitu ya. Nah itu sudah lebih detail lagi. Itu kira-kira mungkin Bu Jenny yang tadi menanyakannya. Jadi bedanya itu di bagian jabarkan rencana dan atur eksekusi. Mungkin akan lebih mudah lagi ketika kita melihat ini. Nah ini di bagian untuk membuat bagja sebenarnya menjadi lebih mudah. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat juga ya. Bisa melihat misalnya dari sini nanti Bapak Ibu bisa lakukan yang paling mudah adalah memodifikasi saja gitu ya. Amati tiru modifikasi dari sini. Jadi misalnya kalau tadi
pertanyaannya untuk mencapai lingkaran yang ideal, mungkin kalau diganti adalah pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas, maka apa yang harus saya lakukan itu nggak usah diubah untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas. Jadi prakarsa perubahannya mengembangkan pelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak, tinggal diganti di sini. Apa sih yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Nah, caranya untuk menjawab pertanyaan adalah mencari informasi. Jadi bukan yang harus saya lakukan adalah membuat kelas kreatif atau apa, itu jawaban. Tapi ini yang harus dibuat adalah daftar tindakannya. Daftar tindakannya, mencari informasi di buku jurnal untuk menemukan jawaban. Berkonsultasi dengan, ini kan yang ini ya, mengajak kepala sekolah. Ya. Mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pengembangan kreativitas anak. Oh, dari situ akan dapat menemukan jawaban nih dari kepala sekolah, ide-idenya apa ya? Atau baca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas. Nah, atau bertemu sesama guru lalu berdiskusi. Nah, nanti ketemu jawaban setelah melakukan tindakan ini. Daftar tindakan inilah yang perlu nanti dilakukan. Nah, di bagian ambil pelajaran, oh ya, ada pertanyaan tadi di chat, saya sempat membaca. Apakah di pertanyaan utama pertanyaannya hanya satu? Sebaiknya satu, karena pertanyaan utama. Dan itu dari prakarsa perubahan diturunkan menjadi pertanyaan utama. Kalau Bapak Ibu mau membuat prakarsa perubahan yang lain, ya berarti nanti buat lagi tahapan yang baru. Jadi jangan banyak pertanyaan di pertanyaan utama, nanti Bapak Ibu bingung sendiri. Jadi supaya nggak bingung, satu-satu saja. Nah, ini sama ya, saya mendapatkan ide sudah. Ini kalau adalah mengembangkan pembelajaran yang nah, pelajaran adalah siapakah di sekolah yang pernah menjalankan meningkatkan kreativitas? Apa yang anak-anak membuat mereka merasa lebih bertanya ke anak-anak? Situasi apa ya yang kita lihat dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas? Lalu keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas? Gitu ya. Lalu misalnya tindakannya adalah mencari contoh nyata karena pembelajaran ini bisa berjalan, gitu ya. Bisa wawancara, bisa melihat dari praktik guru lain sekolah lain, gitu ya. Jadi kan bukan jawab pertanyaan ya, aktivitas apa yang menurut anak-anak membuat merasa lebih kreatif? Bukan jawabannya ini wawancara, tapi caranya adalah mewawancarai anak-anak. Anak-anak, menurut kalian apa saja sih yang membuat mereka merasa lebih kreatif? Dalam situasi apa sih kamu merasa kamu lebih kreatif? Nah itu caranya adalah mewawancara. Ya, kemudian yang perlu saya ingat lagi ya. Nah kalau gagal mimpi, pertanyaannya adalah misalnya prakarsa perubahannya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan anak dan baik. Sudah tercapai. Misalnya ide apa yang bisa dikembangkan? Harfatif gitu. Nah itu kan jawabannya, tapi pertanyaannya apa sih sebenarnya yang situasi apa yang akan terjadi kalau pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas sudah terwujud? Nah ini di bagian gali. Nah caranya adalah membuat deskripsi sikap dalam respon kesalahan anak survei. Nah biasanya saya seperti apa ya kalau merespon kesalahan anak, apakah sudah terkait dengan kreativitas anak atau belum? Atau mungkin daftar tindakan berikutnya adalah
melamun, thinking of out loud gitu ya, memikirkan apa ya, membayangkan situasinya. Nah itu bisa jadi daftar tindakan. Atau kebiasaan baru yang muncul, saya menemukannya caranya seperti apa ya? Bakya Bapak Ibu menyusun memilih prakasa perubahan yang terkait dengan kekuatan dan konteks diri seperti yang saya bilang modus 3. Bermakna untuk pribadi meningkatkan kualitas diri demi melayani murid yang lebih baik. Lalu silakan menyusun pertanyaan bakja, menyelidikinya, mengambil hal positif, memimpin proses secara mandiri, membuka ruang-ruang dialog dan kolaborasi dengan stakeholder lain, dengan murid, rekan guru, kepala sekolah, pengawas, genap komunitas, gitu ya. Kemudian setelah itu buat lebih detail di J dan A, lalu eksekusi rencana bakja itu sehingga visinya nanti tercapai. Nah ini di dalam nyata ya, nanti 4 minggu ya. Itu dilakukan. Oke. Nah ini terakhir Bapak Ibu bagian refleksi, dan ini saya bagikan link Padlet. Silakan nanti ini terkait dengan sesi hari ini. Ya. Menurut Bapak Ibu, apa pemahaman inti yang paling bermakna bagi Bapak Ibu dari sesi ini? Kedua, inspirasi baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah sesi elaborasi pertama? Yang ketiga, apa pertanyaan lanjutan yang muncul di benak Bapak Ibu? Lalu langkah konkret apa yang Bapak Ibu akan lakukan untuk memanfaatkan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di sesi elaborasi? Nah, saya bagikan. Ini link budgetnya. Sementara nanti silakan diisi saat ini atau nanti saya beri waktu lah sampai hari ini selesai gitu, sampai nanti jam 12 malam juga nggak apa-apa. Tapi tolong diisi sesi refleksi ini ya nanti supaya kami juga dapat feedback dari sesi yang sudah dijalankan. Oke, saya mau baca dulu pertanyaan lewat ya. Silakan diakses dan disimpan. Ini link Padletnya ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Parangehu Misar ada 6 elemen ya. Nah, kalau kita menjadikannya sebagai visi CGP, apakah harus ditulis semua elemen itu? Belum. Atau kita menuliskan profil Nggak tahu aku. Ya, betul jawaban Bu Sofi di bawahnya. Jadi, begini, Bapak. Iya, sama. Profil pelajar Pancasila ini kan Saya Ibu, Bu. Oh, Ibu. Bu Parangi, maaf. Ibu. Iya, Bu. Ibu. Iya. Maaf ya, Bu ya. Oke. Ini kan satu visi besar yang ingin diwujudkan. Nah, ketika membuat bakjanya, ya memang satu persatu. Kalau digabungkan semua nanti Ibu jadi terlalu gitu ya. Jadi kita ambil satu persatu. Ada 6 elemen. Nah, satu persatu seperti tadi misalnya mau ambil apa nih? Aspek kreativitas. Atau bisa juga misalnya 2 atau lebih bisa. Kreativitas, kemudian nanti misalnya berpikir kritis atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ketika membuatnya sebagai visi, sebaiknya kalau ini dibuat dalam bakja itu lebih satu persatu. Fokusnya yang mana Bu? Supaya ketika ini kan harus dilibatkan kan multi unsur. Ibu menjelaskannya juga nggak terlalu abstrak. Visi besarnya, jadi kan gini, visi itu kan bisa dibuat visi yang besarnya, yang tercapaiannya, kemudian visinya bisa dibuat lagi nih, di dalam IA tuh bisa diturunkan lagi gitu. Jadi bisa satu persatu, tapi kemudian mungkin ciptaannya adalah profil Pancasila. Kan ini yang besarnya. Berkaitan
dengan tugas, Bu. Berarti kalau begitu berarti saya menciptakan siswa yang unggul dan berkarakter profil Pancasila, misalnya seperti itu, boleh berarti seperti itu ya, Bu ya. Itu semacam visi guru penggeraknya gitu, Bu. Oke. Mungkin perlu diingat lagi ketika ini Bu. Jadi ketika membuat visi boleh saja Bu, namun perlu diingat adalah yang proses ini. Nah, ketika sudah membuat bakja, gitu ya, kan nanti Ibu sudah punya perencanaan nih setelah keluar dari A. Nah, ini perlu ada monitoring dan evaluasi lagi, Bu. Apakah misalnya yang Ibu buat itu sudah sudah sesuai, sudah dimengerti oleh multi unsur yang Ibu libatkan, misalnya seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi boleh mewujudkan yang unggul tadi. Iya, unggul dan berkarakter profil Pancasila. Oke. Ya, itu bisa. Namun itu kan visinya, Bu. Namun ketika membuat prakarsa perubahan, itu kan berarti di sini ya, Bu ya. Mewujudkan siswa yang unggul dan berprofil Pancasila kan berarti ada di sini nih, Bu. Iya. Yang tertunjuk di filosofi nilai-nilai kan dan visi kan. Dan dirumuskan ke dalam prakarsa perubahannya. Nah, di dalam prakarsa perubahannya ini sudah lebih bisa dipahami gitu, Bu. Jadi terkandungnya adalah yang Ibu sebutkan tadi. Nah, di sini ketika Ibu mau membuat bakja berarti kan harus dipahami ya, Bu ya. Seperti apa sih prakarsa perubahannya? Unggul itu seperti apa? Profil pelajar Pancasila yang mana yang ingin Ibu wujudkan? Nah, itu sudah dipecah lagi, Bu. Jadi prakarsa perubahannya itu bisa satu elemen misalnya. Unggulnya itu apa? Misalnya. Jadi bisa terbayang. Nah, setelah itu baru membuat BAGJA-nya ini. Kalau yang tadi Ibu sebutkan, saya rasa visi tapi ada di sini. Di tataran filosofi nilai dan visi profil pelajar Pancasila ini. Nah, ketika ke sini berarti harus lebih terbayangkan. Saya rasa gitu. Berarti visi kita itu ada visi besar, ada visi per elemen gitu ya, Bu? Nah, jadi gini, kalau maaf. Berarti yang tadi saya jelaskan Ibu nggak lihat. Ini ternyata ini ya. Nah, ini ya harusnya ya. Sorry, tadi mungkin berarti masih ini kan. Nah, ini Bu. Jadi kalau yang Ibu tadi sebutkan itu ada di sini, Bu. Ini, di filosofi nilai-nilai dan visi besar. Tapi ketika membuat prakarsa perubahan, itu sudah lebih konkret gitu, Bu. Sudah lebih terbayang seperti apa. Tapi itu adalah pengejawantahan dari filosofi dan visi. Iya. Paham, Bu, paham. Ya. Memperjelas lagi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, Bu. Jadi visi Ibu ada di filosofi dan nilai-nilai yang tadi Ibu sebutkan, unggul dan berprofil pelajar Pancasila. Namun ketika masuk ke prakarsa perubahan berarti sudah lebih konkret. Sehingga makanya itu bisa dipecah-pecah elemennya, atau misalnya unggul itu bisa dibidikkan lagi seperti itu. Itu, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sebelum kita tutup, karena sudah 15.18, ini sudah 2 jam persis. Oke, ada Pak Danu. Ya Bu, baik Bu, saya mau bertanya sedikit Bu. Ya. Nanti di Loketariat 3 itu kan kita bersama CGP, bersama kepala sekolah kan menetapkan sebuah visi itu Bu, untuk visi sekolah Bu.
Nanti gimana kalau sekolah yang sudah membuat visi yang termasuk sekolah penggerak juga, apakah visi itu nanti akan dirubah juga atau gimana Bu intinya Bu? Terima kasih Bu. Baik. Kalau jadi gini, membuat visi sendiri itu bukan berat. Membuat visi pribadi ini yang fokusnya pada pribadi itu bukan berarti mengubah visi sekolah, Pak. Itu sudah ditegaskan ketika kami kemarin berdiskusi. Itu kan berarti, karena ini pertanyaannya banyak, banyak CGP yang menanyakan. Apakah berarti visi sekolah harus berubah? Tidak. Tapi bagaimana justru menyelaraskan visi pribadi ini dengan visi sekolah yang sudah ada. Jadi terkait kalaupun visi sekolahnya misalnya ya tidak berpihak pada murid gitu ya, bagaimana itu bisa disesuaikan justru dari grup gerak ini lebih ke berpihak pada murid yang Bapak Ibu buat. Tapi saya rasa apa ada ya visi sekolah yang tidak berpihak pada murid? Mungkin agak susah ya. Maksudnya kan pasti ingin mewujudkan sesuatu yang baik ya untuk murid ya. Nah, tapi bukan berarti terus jadinya karena kita bikin visi untuk sekolah impian lalu yang sekolah nggak berubah. Nah, hal kedua yang perlu saya sampaikan adalah ya ini kan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak ini 1-3 ini fokusnya adalah pada diri sendiri dulu. Jadi perubahannya itu memang di tingkat diri sendiri. Memang mungkin Bapak Ibu berbeda-beda ya. Ada yang bisa lingkaran pengaruh sudah bisa menyentuh pihak kepala sekolah. Ya, nah itu beda lagi. Ketika Bapak Ibu bisa menentukan sekolah dan mengubah kebijakan sekolah, ya itu oke. Tapi yang jelas sekarang fokusnya adalah di Bapak Ibu sendiri dulu gitu. Di visi Bapak Ibu mengenai sekolah impian tadi. Gitu Pak. Jadi sekarang tergantung kalau nanti Bapak mau terus ternyata lingkaran pengaruh sekarang itu bisa sudah sampai ke sekolah dan Bapak merasa bahwa visi sekolah nih perlu disesuaikan lagi ya monggo, tapi bukan saat ini bukan itu targetnya dan memang bukan itu targetnya, bukan mengubah visi sekolah. Cukup menjawab atau Ya, masalahnya kan kalau Lokakarya 3 itu kan dari skenario-nya itu kan CGP bersama kepala sekolah menetapkan visi sekolah gitu kan, bukan berdasarkan kekuatan-kekuatan dari inquiry apresiatif baja ini seperti itu kan kalau di Lokakarya 3 seperti itu. Apakah itu hanya latihan saja atau memperbaik atau dari pribadi CGP sendiri ini atau bersama kepala sekolah atau gimana sepertinya nantinya seperti itu aja sih. Saya sebenarnya nggak tahu persis ya jawabannya karena saya nggak tahu di Lokakarya 3 itu konsepnya seperti apa, itu saya kurang paham. Tapi yang jelas yang kemarin kami bahas adalah ini bukan tujuannya mengubah sekolah. Jadi justru CGP itu perlu justru bersama-sama menjadikan kepala sekolah ataupun pihak yang lain itu adalah berkolaborasi, kerjasama. Mungkin visi sendiri juga bukan berarti harus dipertahankan sekuat mungkin gitu ya. Jadi lihat itu di sekolahnya seperti apa. Tapi proses yang ada di Lokakarya ini saya kurang paham. Jadi seperti apa? Mungkin ada yang mau membantu. Ya. Izin Ibu Deta untuk mungkin memberikan sekedar masukan ya atau justru pengalaman saya lah. Kalau saya memang di inquiry apresiatif kemarin, tugas kemarin demonstrasi kontekstual itu saya membuat sebuah visi yang justru saya ambil dari salah satu elemen ataupun kata kunci dari visi sekolah itu yang saya kembangkan. Dan ini ada di dalam penjabaran misi sekolah. Nah, visi sekolah kami itu adalah mewujudkan siswa yang berprestasi secara akademik dan non-akademik sinyal mengikuti semua perkembangan berabe. iptek. Nah, saya ambil dari kata kunci ipteknya.
Nah, di mana penjabaran salah satu misi sekolah kami adalah membuat suatu program ngomong si untuk Sopi, si mengembangkan Sopi, Sopi. Jadi dalam Tahu. Oh, udah mati. Sinyalku. bagaimana mengembangkan potensi peserta diri saya dalam bidang teknologi informasi dalam pembelajaran e-learning di masa pandemi ini memang sangat dibutuhkan, gitu kan Bu. Nah, jadi menurut saya memang apa yang saya ambil prakarsa perubahan dan juga saya wujudkan dalam visi saya sebagai guru penggerak itu tidak lari dari visi sekolah, bahkan menurut saya beririsan atau berkomplemen, gitu Bu. Nah, jadi itu pengalaman saya mungkin bisa saya bagikan kepada Pak Ramadhanu, sehingga nanti saat saya mau menjalankan visi saya sebagai guru penggerak juga sudah merupakan penjabaran dari visi sekolah gitu. Jadi bisa saling sinkronisasi gitu Bu. Nah, demikian dari saya. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Bu Sofi. Pak Dumuan mau menyampaikan juga sih. Mungkin bisa sedikit Ibu. Artinya ini nggak menanggapi, cuma berbagi informasi juga. Karena bagaimanapun segala sesuatu. Agak putus-putus. Ya Bu, putus-putus ya. Halo? Ininya sinyalnya ya. Iya Ya, Bu. agak putus-putus ya Pak. Sudah Bu? Halo? Pak Dumuan mungkin bisa ditulis di chat. Oke, Boleh? oke Ibu. Ya. Kalau ini suaranya ini ya putus. Oke Bu, yuk. Silakan Pak Dumuan. Ditulis. Sudah kedengaran Bu? Halo? Udah kedengaran Bu? Atau chat aja? Udah ya? Belum ada di chat Pak. Ya. Sinyalnya kurang baik ya Pak. Apa nanti mungkin bisa disampaikan langsung ke Pak Danu, kalau di luar sesi ini juga nggak apa-apa, pendapat dari Pak Dumuan. Mungkin sinyalnya saat ini sedang kurang mendukung. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin sesi kita hari ini sekian dulu ya. Saya melihat tidak ada pertanyaan lagi di sini. Tapi nanti silakan Bapak Ibu kalau mau berdiskusi di luar sesi ini, nanti ada ada media sosial saya ke wali kelas nak? Yang akan saya bagikan. Enggak, wali kelas. Di PPT-nya gitu ya. Lalu nanti kalau Wali kelas. Kacau nih sinyalnya Pak ya. Iya. Keluar aja Bu. Berapa sih sebenarnya? Iya, kayaknya 90 menit katanya. Entah apapun ini semua ini. Yuk. Pulanglah kita pulang. Parah, sinyal parah. Parah sinyal. Entah apapun. Bosan. Udah pas ini ya, 28. Sudah bisa pulang. Try again. Udah pulang Bu, Mbak Sebelah. Ngapain? Lagi dulu aja sih, nongki. Sama siapa? Enggak ditutup ya pula, tapi Pak Dono bilang. Makan udah masih ada, emang gak kesana lagi? Bukan, ditutup aja. Oh, iya pula, kucing nanti masuk.
Parah, parah. Parah kali sinyal di sini ya, Mbak E. Parah kali sinyalnya. Aku nggak bisa masuk, aku nggak tahu ada soal itu, nggak bisa ngisi. Nih, ha. Nggak ngisi template itu kayak mana? Enggak apa-apa itu. Hah. Orang aku keluar masuk parah kok, mending kalau bisa masuk agak lama. Baru tergabung keluar lagi, tergabung keluar lagi. Ngapain lagi? Udah nggak ngoyo kali aku sak karepmu gitu aja udah. Ibunya mana? Parah. Dari posisi kagak mau. Ibunya pun keluar. Oh belum selesai? Iya. Keluar aja lah Bu. Janji 90